What's up ya squad, back with me again, Eduardo Adam. Selamat datang kembali di channel gua. Udah lama banget gua nggak bikin video soal bola. Karena jujur aja terus terang gua lagi fokus banget sama podcast. Di podcast Eduardo Adam. Lo kalau yang tertarik bisa lihat link di bawah. Di podcast gua lebih ngomongin banyak hal-hal yang sifatnya lebih personal, lebih menyangkut permasalahan-permasalahan yang lagi dialamin sama anak-anak muda seusia gue. Terutama soal relationship, bukan cuma soal masalah pacar, relationship dengan orang tua, relationship dengan saudara, dengan pekerjaan, dengan permasalahan lebih umum lah yang ada di luar sepak bola gitu. Jadi memang gue lagi fokusin ke situ. Dan di video kali ini gue mau ngomongin bola, khususnya Liga Champion. Kenapa sebelum-sebelumnya banyak banget juga yang nanya di DM Instagram gue gitu, nanya bang kenapa lu nggak bikin prediksi bola lagi, lu nggak bikin analisa bola lagi. Gue bikin video YouTube itu memang gue tekankan sekali lagi di channel YouTube gue ini bukan fokus kayak gue mau membuat channel gue sebagai channel bola, enggak gitu. Memang gue lagi mencoba explore banyak hal. That's why gue kasih nama channel gue, nama gue. Apa yang mau gue bikin itu yang gue sampaikan, tanpa gue pikirin mau viewsnya berapa, laku apa enggak gitu. Karena ya gue bikin ya sesuai emang gue seneng aja gitu kan. Kalau misalkan emang gue mau bikin soal bola ya gue namain channel gue ya soal bola gitu. Dari mulai YouTube artnya, dari mulai yang cover yang di atas itu, terus juga dari pokoknya semua bola lah gitu. Nah tapi gue juga punya hal yang lain yang pengen gue coba explore gitu, nggak cuma soal bola gitu. Tapi kalau misalkan lu mau tanya-tanya soal bola atau apa, lu bisa langsung mention ke Instagram gue gitu kan. Nggak usah banyak panjang lebar ya. Di sini gue mau ngomongin soal Liga Champion, tapi gue mau ngomongin soal ya ngobrolin biasa aja sih, soal peluang-peluang tim mana aja yang bakal lolos dari tiap grup. Terus juga kemungkinan siapa yang akan maju ke babak 16 besar. Kita akan coba lihat dari grup A sampai grup H ya. Langsung aja kita mulai dari grup A. Ini ada Munchen, ATM, Salzburg, Moskow. Udah jelas yang juara grup menurut gue pasti Munchen lah ya. Terlalu kuat. Bahkan menurut gue belum ada tim di kontestan Liga Champion yang udah gue lihat yang level permainannya tuh menyamai Munchen. Menurut gue ya. Bahkan Liverpool pun menurut gue enggak ya, masih jauh. Apalagi kan Van Dijk cedera ACL. Wah kacau loh. Gue gak bisa membayangkan Liverpool ke depan seperti apa tanpa Van Dijk dan juga Alisson ya. Alisson kan tapi cederanya gak terlalu parah, tapi baru-baru ini cedera bahu. Jadi kemungkinan besar Liverpool akan tidak akan setangguh di musim lalu. Itu menurut gue. Kalau lu berlawanan pendapatnya langsung aja komen. Munchen sama ATM menurut gue yang akan lolos dari grup A sih. Meskipun kita juga gak bisa mengesampingkan RB Salzburg. Karena musim lalu pun juga Salzburg cukup merepotkan tim-tim di grupnya, macam Liverpool, Napoli, dan juga waktu itu di grupnya Henk kalau nggak salah. Iya. Nah waktu itu sebenarnya perlawanan mereka di Napoli sama Liverpool, cuman mereka nggak hoki aja, kalah tipis 4-3 waktu itu, inget kan? Luar biasa banget, fenomenal di situ Erling Haaland. Nah ini penasaran juga gue kan, apakah RB Salzburg bisa bangkit dengan gak ada Haaland, gak ada Minamino. Ya we'll see gitu kan. Langsung kita masuk ke grup B. Ini dia nih, Madrid, Donetsk, Inter Milan, Mönchengladbach. Kalau menurut gua di grup B ini memang mungkin beberapa orang bilang Madrid sama Inter. Tapi sebenarnya Shakhtar Donetsk sama Mönchengladbach juga kadang bisa jadi kuda hitam kadang-kadang. Apalagi performa Madrid ya lu tahu sendiri kan. Kemarin baru kalah sama tim promosi. Inter juga begitu. Tapi kalau kita lihat pengalaman dan juga materi squad, tetap memang gue mencondong Madrid sama Inter yang akan lolos. Siapa yang juara grup gue masih belum tahu nih. Langsung ke grup C, Porto, City, Olympiakos, Marseille. Wah, ini lagi nih. Gue kalau ngomongin City bisa panjang bos, bisa satu video lagi. Cuman jujur aja ya, gue bosen sih lihat City main sih begitu-begitu doang. Gue jujur aja di musim ini udah gak terlalu banyak berharap lagi sama sepak bola, sama tim-tim mana yang gue dukung. Karena satu, musimnya udah aneh gara-gara corona. Bursa transfer juga udah gak terlalu banyak ngebantu. Karena ya jujur aja klub-klub pada tekor semua, gak bisa beli pemain bintang karena efek corona ini, gak ada penonton dan lain-lain.
Jadi memang mereka fokus ya udah ke pembinaan pemain yang ada aja, sama kalau syukur-syukur bisa beli pemain ya udah gitu kan. Kalau gue harus bilang sih tetap ya City pasti fokus untuk lolos. Cuma yang kedua siapa nih, antara semua tim punya peluang. Porto, Olympiakos, Marseille punya peluang sih. Gua rasa sih sulit ya. City sih lolos. Menurut gua Marseille lah ya, Marseille sih. Gua rasa sih, nggak tahu deh. Grup D, Liverpool, Ajax, Atalanta. Ini bacanya gimana nih? Midtjylland. Ya, Midtjylland apalah itu. Liverpool lah pasti. Nah ini antara Ajax sama Atalanta nih menurut gua. Liverpool, Ajax, Atalanta. Liverpool sama Atalanta sih. Atalanta. Meskipun Ajax juga nggak bisa dikesampingkan, tapi terlalu banyak bintang yang udah dijual. Tapi kita percayalah, Ajax itu klub di mana mereka bisa memproduksi sebuah bintang ketimbang membeli sebuah bintang gitu. Jadi Atalanta sama Ajax ini patut untuk diperhitungkan. Tapi menurut gue sih yang lolos Liverpool sama Atalanta sih cuy. Dari grup D. Grup E, Sevilla, Chelsea, Krasnodar. Ini klub mana gue nggak tahu. Rennes. Sevilla, Chelsea, nggak usah banyak cincong. Sevilla, Chelsea lolos. Grup F, Zenit, Dortmund, Lazio, Club Brugge. Dortmund, Lazio atau Zenit cuy. Lazio, Zenit. Meskipun Club Brugge juga bisa kasih perlawanan juga sih. Lazio, Zenit, Lazio. Gue Lazio sih, Lazio ya. Cuma masalah Lazio lagi-lagi konsistensi sih. Konsistensi mereka tuh kadang bisa tiba-tiba naik banget, tiba-tiba bisa turun banget. Entahlah, gue juga bingung sama tim ini gitu kan. Grup G, nah ini seru nih. Juve, Barca, Dinamo Kiev, Ferencvaros. Juve, Barca. Cuma yang paling gue tunggu pertemuan antara CR sama Lionel Messi. Sedikit gue mau kasih omongan soal Barca ya. Pelatih baru, mayoritas pemain-pemain juga rata-rata baru dengan sistem yang baru juga. Menurut gue Barca mungkin beberapa orang bilang Barca udah mulai nurun, gak segala macem. Menurut gue ini mereka lagi rebuild sih. Maksud gue dengan sistem yang baru, dengan pendekatan Koeman juga gak Messi sentris. Dia mencoba Messi peran sebagai free roll, tapi lebih difokusin yang setahu gue ya, diperankan sebagai playmaker Andres Iniesta atau Xavi Hernandez dulu gitu. Jadi dia gak diusahakan untuk penyerangan tuh goal getter dari Messi, enggak. Dia lebih ke mendorong timnya yang lain untuk bisa berkontribusi, sementara Messi menjadi otak serangan. Kurang lebih sih kayak gitu. Dan menurut gua seru kalau ketemu Juve dengan Pirlo ya kan, dengan skema yang baru, dengan CR ketemu Messi, ini bakalan seru banget. Dan kita masuk ke grup H, ini juga seru nih. PSG, MU, Leipzig, Istanbul, Başakşehir. Lolos, ini berat. 3 tim ini punya peluang ya. PSG, MU, RB Leipzig. PSG banyak pemain yang absen, entah corona, entah cedera. MU naik turun, padahal pembeliannya juga oke. Jujur gue akui pembeliannya oke, tapi entah kenapa masih perlu adaptasi dan ngampas. Gue nggak tahu apa murni strateginya atau murni emang Ole udah nggak capable. Gue nggak tahu sih ya. Tapi harusnya dengan pembelian pemain yang kayak gitu ya, harusnya mereka bisa memperoleh hasil yang nggak seperti sekarang gitu. Harusnya ya. RB Leipzig, gue cukup terkesan ya. Nggak ada Werner, tapi mereka mampu menjaga apa sih bentuk permainannya mereka. Kalau prediksi ini sulit sih. Maksudnya kalau menurut gue PSG sih. PSG lolos. MU Leipzig. Kenapa gue pegang Leipzig sih yang lolos? MU masuk Europa League. I'm sorry to say buat Man United fans. Kayak kalau misalkan United lolos juga nggak ada masalah sih buat gue. Jadi oke, itu untuk pembahasan gue sedikit soal Liga Champion. Dan kita lihat nanti di match tanggal 20-21-22 kira-kira ada yang seru nggak ya? PSG MU ya, seru nih. Ini nih rematch kejadian di berapa ya, 2 tahun lalu kalau nggak salah ya, 2017 kan. PSG MU main kandangnya sekarang mah udah nggak terlalu ngaruh, soalnya kan penonton juga nggak ada. PSG MU harusnya ya, kalau dari squad jujur gue lebih suka, lebih confidence MU sih. Cuma emang dengan adanya Mbappe, dengan passing yang enak banget, umpan wilayah true ball gitu buat Mbappe sih, gue ngejagoin PSG sih cuy ya. PSG sih cuy. Tapi kemungkinan imbang juga ada juga sih. PSG lah ya. Harus memilih kan. Munchen ATM, Munchen lah, jauh bos, jauh squad, terlalu jauh. Selebihnya udah nggak ada lagi nih.
Oh iya itu doang berarti. Oke, itu aja guys untuk video Liga Champion. Gua berhasil comeback lagi setelah berbulan-bulan. Gue ulangin lagi, gue jujur gue lagi fokusin ke podcast. Buat lu yang tertarik pengen denger silakan. Gue juga nggak maksa karena ini personal. Buat lu yang lagi merasakan pasti relate ya kan. Selebihnya gue cukup aktif di Instagram juga. Buat lu yang mau follow silakan @eda_McAllister. Thank you so much guys for watching this video. Kedepannya gue mau bikin video apa lagi? Kayaknya sih gue cuma mau kasih tahu kalau gue bikin soal bola, gue akan mulai jarang ngomongin prediksi. Mungkin gue akan lebih ke analisa kali ya. Gue nonton bola, gue bikin video, ya udah gitu. Gue nggak mau bikin terlalu banyak prediksi lagi sekarang karena gimana ya? Gue perlu ngomong nggak ya? Karena orang cuma ngelihat gue sebagai bocah-bocah biasa yang banyak bacot, cuma asal prediksi doang gitu. Jadi gue rada males gitu. Gue jadi mendingan bikin sesuatu yang memang bisa lebih relate sama penonton-penonton gue, EA Squad. Bisa ya sedikit banyak terbantu dengan apa konten yang gue produksi gitu. Jadi itu aja untuk video kali ini. Thank you so much buat yang udah nonton. Remember we only live once, so spread the love and stay positive. Bye bye.